welcome to Story with Feby. Yeah, firstly, I wanna say big sorry because my voice like this. Aku lagi kurang enak badan guys, kayak aku lagi radang tenggorokan, terus aku tidak flu juga. Jadi maaf kalau kalian risih, kalian bisa pause atau percepat aja. Mungkin aku juga banyak pause ya guys. But before that, in this video, aku mau menjelaskan salah satu tradisi yang terkenal banget di masa lampau. Tradisi itu dari Jepang dan terkenal banget di masa lampau. Itu namanya tradisi Ubasuteyama. Kalian tahu nggak apa itu tradisi Ubasuteyama? Ya, ayo dengerin aku. Aku akan memberikan cerita, pendapat aku, my opinion about this tradition, dan juga memberikan kalian beberapa informasi mengenai tradisi Ubasuteyama. Nah, I'm with my laptop. Jadi, aku akan menjelaskan ke kalian mengenai tradisi Ubasuteyama, tapi aku sambil nugas ya guys, because I have many tasks to do today. Aku punya banyak banget tugas untuk dikerjain hari ini. So, come with me untuk mengerjakan tugas kalian. Aku sharing ke kalian mengenai tradisi Ubasuteyama. Let's tune it out. Okay. Jadi tradisi Ubasuteyama itu adalah tradisi mengenai suatu kebiasaan yang kontroversial ya di Jepang, di mana orang tua yang udah lanjut usia itu ditinggalkan di pegunungan atau tempat terpencil hanya untuk mati guys, untuk meninggal. Kalian dengerin aja ya, fokus sama ceritanya, jangan fokus sama suara aku karena my voice is really bad right now. Jadi tradisi ini tuh mungkin terdengar kejam dan tidak manusiawi bagi banyak orang ya guys, karena kok orang tua nggak dirawat, kok orang tua dilantarkan atau ditinggalkan sendirian cuman buat mati. Ya mungkin kalau logika kita sebagai orang Indonesia, kita kayak perlu merawat orang tua. Orang tua tuh dirawat, nggak ditelantarkan gitu kan. Kayak di mana sih hati nurani kalian meninggal orang tua gitu. Tapi tradisi itu mempunyai beberapa faktor, yaitu sosial, budaya, sejarah, yang mendasari tradisi ini tuh ada gitu. Jadi kali ini tuh kita akan mencoba memahami kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana pandangan orang Jepang yang muda-muda kayak aku misalnya gitu ya terhadap orang tua. Ada yang jualan guys. Jadi bagaimana pandangan orang Jepang muda terhadap orang tua mereka. Okay. Nah, Ubasuteyama yang as you can know guys, itulah cerita atau mitos yang berasal dari masa lalu Jepang. Ingat, masa lalu yang berasal dari Jepang. Jadi kayak tradisinya tuh kayak tradisi yang zaman-zaman dulu gitu lah guys, nggak ada yang zaman sekarang. Mungkin masih ada yang lakuin sedikit, kayak masih terpaut sama kejadian yang masa lampau mungkin ya. Kayak kita di Indonesia deh kan pasti masih ada orang yang menyangkut sama tradisi zaman-zaman dulu. Kalau kita kayak melakukan sesuatu tuh berdasarkan dulu tuh masih berdasarkan tradisi, ngikutin tradisi zaman dulu, kayak tradisi Jawa gitu kan. Di Jawa kan pasti masih banyak yang mengikuti tradisi zaman dulu kayak gitu. Nah, Ubasuteyama itu adalah cerita atau mitos yang berasal dari masa Jepang, terutama pada zaman feodal. Apa sih zaman feodal itu? Kalau kita searching. Jadi zaman feodal adalah sistem sosial politik di mana tanah menjadi sumber kekuasaan dan kekayaan yang diatur oleh hubungan hierarki antara penguasa, yaitu tuan tanah, dan rakyatnya. Kalau kalian nggak tahu, kalian search Google deh. Ini aku dari Google kok. Aku nggak asal ceplos ya. Karena aku juga takut salah memberikan kalian penjelasan, jadi aku sekalian searching ke Google apa itu zaman feodal. Nah, jadi menurut legenda tuh orang-orang Jepang yang udah tua itu gak lagi produktif
produktif dan dianggap menjadi beban bagi keluarga mereka. Kenapa ya? Kalau kalian tahu kan orang-orang yang udah pada tua, udah gitu usia itu tenaganya udah nggak seproduktif lagi sama orang-orang muda yang masih kerja. Dan bukannya untuk kerja orang-orang tua, di orang-orang yang sudah tua, yang sudah sepuh itu butuh perawatan, butuh makan, butuh perawatan yang lebih ekstra lagi gitu. Mungkin salah satu alasan tradisi ubah suteyama zaman dulu itu diadakan ya. Jadi untuk mengurangi beban tersebut, mereka itu dibawa ke pegunungan, mereka para orang tua dibawa ke pegunungan atau tempat-tempat terpencil dan ditinggalkan hanya untuk mati. Tapi perlu diingat lagi ya bahwa tradisi ubah suteyama itu bukanlah praktik yang dilakukan oleh masyarakat Jepang pada masa kini. Ini lebih ke cerita rakyat sih teman-teman, yang dia itu atau bagian dari sejarah Jepang kuno yang digunakan untuk menggambarkan betapa beratnya perjuangan hidup di masa lampau. Jadi ya karena masa lampau tuh emang gak semudah memudahkan masa sekarang yang apa-apa serba instan gitu ya guys, kayak udah ada gadget, maksudnya kayak serba instan lah intinya lah ya. Kalau zaman dulu kan butuh banget tenaga manusia gitu, sekarang mah apa-apa instan ya, apa-apa tuh kayak udah robot AI gitu. Walaupun demikian, konsep yang ini yang udah memberikan dampak pada cara orang Jepang melihat orang tua mereka dalam konteks sosial dan budaya ini tuh guys. Seiring berjalannya waktu, Jepang tuh mengalami banyak perubahan sosial dan ekonomi. Emang kan pasti negara pasti seiring waktu berkembang ya. Ya seperti sekarang ya, kalian tahu Jepang itu benar-benar negara yang amat sangat apa ya guys, semuanya serba cepat. Ya, perubahan ini tuh memengaruhi hubungan antara orang tua dan anak karena sering berjalannya waktu, Jepang tuh mengalami banyak perubahan sosial dan ekonomi. Jadi perubahan ini tuh memengaruhi hubungan antara orang tua dan anak, serta tentu saja pandangan masyarakat terhadap peran orang tua dalam keluarga. Nih zaman dulu kan Jepang tuh masyarakatnya agraris ya, terus sangat bergantung sama kerja keras seluruh anggota keluarga. Ya sama aja kayak di Indonesia gitu, zaman dulu kan gak ada gadget yang serba instan gitu kayak robot gitu, AI nggak ada. Mereka mengandalkan tenaga dan pikiran mereka sendiri, masih clear pikiran mereka sama tenaga yang dikeluarkan. Jadi ketika seseorang menjadi tua terus nggak mampu bekerja, mereka dianggap sebagai beban, kayak katanya sebelumnya, karena ya emang perawatannya ekstra guys orang tua, gak yang kayak orang kayak kita, karena kan kita masih sehat walafiat ya, bukan maksudnya orang tua sakit-sakitan, tapi tenaganya udah beda lagi, jadi perawatannya butuh perawatan ekstra lagi. Tapi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi modern Jepang seperti sekarang, kebutuhan akan kerja fisik yang berat berkurang. Dan banyak orang tua kini hidup lebih lama, juga memiliki masa pensiun yang lebih panjang. Ya kalau kalian ke Jepang atau kalian melihat di YouTube gitu, orang-orang Jepangnya masih banyak orang-orang tua yang kerja produktif ya guys, karena sekarang serba apa-apa gampang, apa-apa instan. Orang-orang di Jepang juga banyak yang panjang umur, masih produktif, kayak udah tua kok masih kerja. Ya itu yang Jepang guys, orang Jepang tuh individualismenya tinggi sama workaholic banget. Perubahan ini tuh membawa tantangan baru bagi Jepang guys, karena di Jepang yang modern tuh biaya hidup tinggi, dan generasi muda juga seringkali merasa tertekan oleh tuntutan ekonomi yang besar, kayak pekerjaan yang sangat menuntut, biaya perawatan, terus masalah tempat tinggal. Ya kalau kalian ke Jepang mungkin pikiran anak-anak muda sekarang tuh kayak, ih aku pengen kerja di luar negeri gajinya besar.
nggak cuma gajinya besar guys, tapi kalau kalian tinggal di luar negeri mungkin gajinya emang besar, tapi biaya hidupnya juga tinggi, banyak pengeluaran di sana karena apa-apa mahal. Ya kalau di Jepang tuh ya guys, kayak biaya tempat tinggal, biaya hidup, pokoknya biaya hidup tuh kayak termasuk makan, bayar listrik, sekolah, kerja, transportasi itu mahal, apalagi biaya kesehatan, makanya sebisa mungkin orang Jepang tuh pada sehat karena biaya kesehatan mahal di sana tinggi. Banyak orang muda juga, orang muda Jepang merasa kesulitan untuk merawat orang tua karena orang tua kan udah lanjut usia juga ya kan. Itulah yang menyebabkan munculnya masalah sosial lagi terkait perawatan orang tua, yang membuat orang merasa seperti kayak mereka terjebak dalam sistem yang gak mendukung mereka secara emosional dan finansial. Kenapa merawat orang tua itu, orang tua lanjut usia ya, mereka tuh terjebak secara emosional dan finansial? Pertama, kenapa mereka terjebak emosional? Karena kita tuh yang kalau merawat orang tua harus sabar, karena sifatnya beda, nggak kayak orang-orang muda yang masih produktif atau anak-anak kecil. Kayak istilahnya gini, kalau kalian tahu, semakin orang tuh semakin tua sifatnya semakin kayak anak-anak. Balik lagi, karena kayak gitu butuh kesabaran ekstra, apalagi nggak didukung sama keluarga sekitar atau keluarga kita gitu, atau enggak ya tempatnya nggak mendukung untuk merawat orang tua gitu ya. Terus untuk finansial, kenapa finansial? Karena biaya hidup di Jepang tinggi, biaya hidup, biaya makan, biaya kesehatan. Wait, aku harus submit ini dulu. Lanjut, balik lagi. Generasi muda di Jepang, terutama yang di kota-kota besar kayak Tokyo atau enggak Osaka, itu kan kota-kota besar maksudnya ya teman-teman ya, seringkali merasa sangat terasing dari tradisi lama, yaitu Ubasuteyama, yang mengharuskan mereka untuk merawat orang tua mereka sampai akhir hayat. Dalam kehidupan serba cepat dan penuh tekanan, banyak orang muda itu memilih untuk hidup secara mandiri, mengejar karir dan membangun keluarga mereka sendiri. Inilah yang aku maksud, kayak orang Jepang itu orangnya individualismenya tinggi banget, workaholic banget. Mungkin mereka juga merasa merawat orang tua tuh butuh tenaga lebih lagi. Udah capek kerja, terus di rumah harus merawat orang tua lagi, kayak aduh, udah capek fisik, capek mental juga. Ini mungkin karena diadakannya Ubasuteyama juga salah satunya. Jadi mereka juga jadi mereka merasa bahwa merawat orang tua itu tugasnya sangat berat, terutama orang yang sudah lanjut usia, apalagi kalau mereka nggak didukung dari sistem sosial atau keluarga besar. Makanya orang Indonesia nih, kalau ada orang tua yang udah sepuh di keluarga kalian, rawat baik-baik dan selalu dukung. Misalnya pastikan ibu kalian nggak punya anak, kalian doang kan satu. Nah, makanya jadi kayak kita harus ngedukung nih yang rawat orang tua, biar mereka tuh nggak capek, udah nggak capek mental juga, udah capek fisik kerja, terus capek mental juga, emosionalnya, karena nggak ada dukungan dari keluarga sekitar atau keluarga lainnya untuk merawat orang tua ya. Nah, mungkin salah satu permasalahannya juga di Jepang itu banyak anak muda yang merasa mereka itu nggak dapat cukup pelatihan atau pemahaman tentang bagaimana merawat orang tua mereka, karena sistem pendidikan di Jepang sendiri itu kan yang kalau kalian tahu ya, cuman berfokus pada pengembangan karir sama keterampilan profesional, bukan sama pengasuhan atau perawatan orang tua. Ya makanya mereka pada pinter ya, karena mereka tuh diajarkannya untuk keterampilan sosial sama pengembangan karir mereka. Makanya banyak orang-orang di Jepang yang sukses karena mereka dari sekolah diajarkan mengenai itu, pengembangan karir sama keterampilan profesional untuk di masa depan mereka, supaya hidupnya lebih mudah lagi gitu, kayak biar jadi orang sukses ya tentu saja. Jadi di konteks ini jadinya banyak yang merasa bahwa
anak-anak muda itu nggak siap untuk menghadapi kenyataan merawat orang tua yang mereka cintai di usia tua. Sayang banget ya. Cuman ya emang balik lagi ke pribadi masing-masing sih, sanggup apa enggak untuk merawat orang tua. Walaupun pandangan seperti ini tuh nggak semua orang muda Jepang ngerasa bahwa merawat orang tua adalah beban ya teman-teman ya. Ada juga banyak loh orang muda Jepang yang berusaha cari solusi alternatif untuk merawat orang tua mereka, itu kayak dengan mengandalkan sistem perawatan sosial atau panti jompo untuk merawat orang tua yang mereka cintai tentu saja. Mungkin salah satu faktor utama yang menyebabkan perasaan terasing sama kewajiban untuk orang tua menjadi semakin sulit adalah sistem sosial dan ekonomi di Jepang yang tidak memadai dalam mendukung keluarga untuk merawat anggota keluarga mereka yang sudah lanjut usia. Ya karena kenapa nggak memadai, semua serba mahal teman-teman di Jepang tuh. Jadi salah satu alternatif yang mudah, murah yang merawat orang tua di usia tua. Meskipun Jepang memiliki sistem perawatan kesehatan yang sangat baik, tapi biaya perawatan mereka itu tinggi untuk jangka panjang teman-teman. Jadi nggak semua orang bisa mengaksesnya, karena nggak semua orang juga mampu untuk bayar biaya perawatan yang mahal. Masyarakat Jepang modern juga saat ini mulai makin terbuka terhadap model keluarga yang lebih fleksibel, dimana peran orang tua dan anak itu nggak selalu harus terikat pada tradisi lama ini, tradisi Busuteyama. Jadi walaupun ada tantangan, tapi ada juga peluang untuk menciptakan sistem yang lebih manusiawi dan mendukung keluarga dalam merawat orang tua mereka dengan cara yang lebih baik. Terus yang mungkin bisa dilakukan dalam masa-masa zaman modern kayak sekarang itu adalah pendidikan yang lebih baik lagi tentang pentingnya merawat orang tua. Itu harus banget sih diajarkan. Selain itu juga ada usaha untuk meningkatkan kesadaran sosial dan budaya di kalangan generasi muda, terutama di anak-anak, tentang pentingnya perawatan orang tua dan menghargai nilai keluarga. Itu penting banget sih, fix. Dan untuk penutup, karena tugas aku juga hampir selesai, dikit lagi tinggal submit satu tugas lagi. Sebagai penutup, sharing cerita mengenai tradisi Ubasuteyama yang aku kasih ke kalian, dan opini-opini, informasi yang kasih ke kalian itu adalah kita bisa melihat bahwa tradisi seperti Ubasuteyama itu lebih merupakan simbol dari masa lalu yang penuh dengan kesulitan hidup. Itu intinya, bukan sesuatu yang berlaku di Jepang pada masa kini ya. Mungkin emang ada beberapa yang masih melakukan, tapi minim banget kayaknya, karena ya zaman sekarang modern ya, serba cepat, serba instan. Mungkin mereka juga masih bisa ya, mungkin orang Jepang juga ya berpikir berusaha lagi mencari solusi alternatif untuk bisa merawat orang tua mereka yang mereka cintai gitu ya. Tapi di Jepang tuh masalah perawatan orang tua tetap menjadi isu yang relevan karena ya biaya hidupnya juga tinggi ya. Di dalam menghadapi masa depan, penting untuk menemukan solusi yang seimbang di mana generasi muda seperti kita itu tetap dapat merawat orang tua kita dengan kasih sayang dan perhatian tanpa merasa terbebani secara emosional dan finansial. Jadi kita perlu terus nih ya memperjuangkan sistem sosial yang lebih baik mendukung untuk keluarga kita dan memastikan bahwa orang tua kita tuh mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan di usia tua mereka. Oke. Selesai sudah sharing cerita mengenai tradisi Ubasuteyama dan sharing opini aku, memberikan informasi. Aku harap sih ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian dan juga informasi baru lagi buat kalian mengenai tradisi Ubasuteyama. Terima kasih sudah mendengarkan sharing cerita dari aku, dan semoga pembahasan ini memberikan kalian wawasan yang lebih dalam lagi mengenai budaya dan tantangan sosial yang ada di Jepang. Terima kasih guys. Thank you so much for watching this video, and I'll see you next time in another video.
dan mungkin aku akan banyak lagi sharing cerita yang lain. Mungkin kalau kalian mau dengar sesuatu atau mau request cerita apa yang kalian pengen dengar, komen aja teman-teman. Okay, I'm really say big thank you for you guys, and I'll see you next time on my early story. Bye.